Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dan ini nikmat yang luar biasa. Seperti biasa anak-anak, Ustadz akan menyampaikan materi yang ada di buku kalian, di buku PAI, buku paket, melanjutkan materi yang sudah Ustadz jelaskan tentang kisah keteladanan. Kali ini menjelaskan tentang kisah keteladanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebelum Ustadz menjelaskan dan menceritakan tentang Sayyidina Umar dan keteladanan yang bisa kita ambil, Ustadz ingatkan anak-anak, dibaca terlebih dahulu materinya. Ya, mungkin nggak lama lah, cuma 5 menit, antara 5 menit sampai 10 menit, insya Allah itu bisa membantu kalian untuk bisa cepat paham dan bisa cepat mengingat materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke anak-anak, silahkan kalian buka buku paket kalian. Halaman 48, kepemimpinan Umar bin Khattab. Sudah ya? Sudah semua kan? Ya. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Sekali lagi anak-anak, Ustadz minta tolong dibaca terlebih dahulu. Ya, enggak lama membaca ini, cuma antara 5 sampai 10 menit. Selanjutnya anak-anak, sebentar. Oke. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Kemarin kita sudah bahas Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa dan yang pertama kali menggantikan Nabi Muhammad saat berjamaah sholat. Saat itu Muhammad dalam keadaan sakit dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan juga ketika wafatnya Sayyidina Nabi Muhammad SAW, maka yang menggantikan pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, pengganti Sayyidina Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Uzza. Jadi nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Uzza. Nah, Sayyidina Umar ini menjadi khalifah itu selama 10 tahun, kurang lebih ya. Kurang lebih selama 10 tahun. Ini Sayyidina Umar. Selanjutnya nih anak-anak. Sayyidina Umar adalah seorang pemimpin yang mempunyai sikap pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, bertanggung jawab terhadap rakyatnya, pemimpin yang hidup sederhana, suka bermusyawarah. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar selama beliau memimpin kaum muslimin menjadi khalifah, pengganti dari Rasulullah dan pengganti dari Sayyidina Abu Bakar. Ini 8 ini yang tercatat anak-anak. Jadi beliau pemberani, beliau jujur, beliau adil, beliau tegas, beliau bijaksana, beliau bertanggung jawab, pemimpin yang hidup sederhana, suka bermusyawarah. Ya, ini sikap yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Selanjutnya anak-anak, ini contohnya ya. Contoh dari sikap adilnya ya, adilnya Sayyidina Umar. Ustaz bacakan, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan, yaitu kantor khalifah. Ya, kalau sekarang kantor lah. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya.
Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Walaupun hanya sebatas cahaya lampu, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau kantor yang ditempati oleh Sayyidina Umar untuk bekerja, untuk dinas. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan tadi sudah ya, untuk keperluan kepentingan saya pribadi anaknya. Ini contoh kesederhanaan Sayyidina keadilan Sayyidina Umar atau kehati-hatian Sayyidina Umar. Selanjutnya nih anak-anak, Khalifah ini kesederhanaan. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab yang diperlihatkan oleh Umar bin Khattab ya ini ya, yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan rusak, aku akan segera perbaiki jalan itu sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Masya Allah, luar biasa nih Sayyidina Umar ya. Saking hati-hatinya sampai-sampai apa yang terjadi saat itu menjadi tanggung jawab beliau dan langsung dihubungkan dengan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nih anak-anak, jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Nah, ini kalau kita setiap tahun kalau sudah masuk bulan Muharram dan tanggal 1 Muharram, berarti itu awal tahun kalender hitungan Hijriyah. Dan itu yang membuat adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab yang membuat. Dan sampai sekarang kita masih melakukan itu. Jadi kalau masih menggunakan jasa apa yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi kalau sudah masuk bulan Muharram tanggal 1, oh ini tahun baru Hijriah, tahun baru umat Islam. Nah, seperti itu. Setiap tahun seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita simak bersama, saksikan bersama salah satu contoh tadi Ustadz sudah contohkan ya. Sekarang ini juga ada contoh lagi dari sikap adilnya Sayyidina Umar dan sikap kehati-hatiannya Sayyidina Umar ya. Semoga tayangan ini mampu memberikan motivasi kepada kalian untuk bisa menjadi anak yang soleh, yang solihah, jadi anak yang baik. Kalau ataupun besok kalian jadi seorang pemimpin, maka tirulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mari kita saksikan bersama-sama anak-anak. Sepertinya dingin sekali malam ini ya. Aku heran padamu, Umar. Kenapa engkau mengorbankan waktu istirahatmu hanya untuk berkeliling desa? Padahal tugas ini bisa dilakukan oleh anak buahmu sendiri, kan? Dan engkau tinggal menerima laporannya saja. Kau tidak salah, Aslam. Tapi aku ingin melihat langsung kondisi rakyatku. Sekaligus memastikan bahwa laporan yang kuterima itu benar. Subhanallah. Semoga Allah merahmatimu selalu, wahai Amirul Mukminin. Begitu juga denganmu, Aslam. Amin. Bulan, Pak. 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 Bulan, Pak.
suara airnya. Ini tandanya sudah akan matang. Sabar ya sayang. Ibu masaknya kenapa lama? Sebentar ya, Ibu cicipi dulu. Aku tidak sanggup lagi, Bang. Aku lapar. Sudah. Sepertinya masih kurang matang. Bagaimana kalau kalian tunggu di tempat tidur saja? Nanti kalau sudah matang, Ibu akan memberitahu kalian. Ya? Baiklah, Bu. Tapi benar ya, Bu. Ayo deh, kita tunggu di sini ya. Ya Allah, kasihanilah kami. Lepaskanlah kami dari kemiskinan ini, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kami orang yang dalam perjalanan. Bolehkah kami singgah sebentar? Di luar udaranya sangat dingin. Sebentar. Siapakah tuan berdua? Ada perlu apa? Wahai ibu, tolonglah kami. Izinkan kami beristirahat sejenak. Kami sangat kedinginan. Tolonglah. Baiklah, silahkan masuk. Tapi maaf, saya sedang sibuk sehingga tidak bisa melayani kalian. Kalau kalian ingin sekedar istirahat sebentar, silahkan di sini. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Tadi kami mendengar anak-anakmu menangis. Benar. Apa gerangan yang menyebabkan mereka menangis, Bu? Mereka merengek minta makan. Lalu apakah mereka sudah mendapatkannya? Belum. Bukankah kau sudah memasak? Apakah makanan itu belum matang? Iya, dan tidak akan pernah matang. Ah, tidak akan pernah matang. Memangnya apa yang sedang kau masak, Ibu? Lihatlah sendiri. Ah, ah. Kenapa engkau memasak batu, Ibu? Ini kulakukan untuk menenangkan anak-anak yang mengira aku sedang memasak makanan. Dan mereka mau menunggu sampai mengantuk dan tertidur. Ini semua gara-gara Umar. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya dia seperti ini. Tapi, biar Allah yang mengadili antara aku dan Umar. Mengapa bisa begitu, wahai ibu? Memangnya ada apa dengan Umar? Pasti dia sedang bersantai-santai di rumahnya. Sementara sedikit pun ia tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin seperti kami. Ah. Ya Allah, apa yang telah kuperbuat? Aku telah menzalimi rakyat yang menjadi tanggunganku sendiri. Ibu, mana makanannya? Ibu, aku lapar. Ibu. Ibu. Aku lapar.
Astagfirullahaladzim. Mungkinkah masih banyak lagi orang-orang yang kelaparan di luar sana? Sementara aku tidak mengetahuinya. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Berilah aku kekuatan untuk dapat memimpin negeri ini dengan amanah. Hei, Ibu, jangan bicara sembarangan ya. Ibu tahu tidak? Baiklah, Ibu. Kami mohon pamit dulu. Terima kasih atas kebaikan Ibu. Semoga Allah membalasnya. Aslam, mari kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Lancang sekali ibu itu. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Oh, tunggu, wahai Umar. Kenapa tergesa-gesa begini? Ada apa? Ya Allah, ampunilah kelalaian hamba-Mu ini. Aku tidak tahu kalau masih ada yang kesusahan, sementara aku pemimpinnya. Wahai Amirul Mukminin, apa yang hendak kulakukan dengan gadung itu? Lalu, untuk apa pula daging itu? Aku akan mengantarkannya untuk ibu tadi, wahai Aslam. Tapi tidak sekarang, kan? Tidak, harus sekarang juga. Bukankah masih ada waktu bila kita mengantarnya besok pagi? Apakah kau dapat menjamin bahwa Allah tidak akan mencabut nyawaku malam ini? Sedangkan masih ada rakyatku yang kelaparan di luar sana. Baiklah, kita akan antarkan malam ini. Biar aku saja yang mengantarkannya sendiri, dan kau silakan beristirahat. Tidak, biar aku saja. Aku tidak akan bisa tidur sampai aku dapat memastikan bahwa tidak ada lagi rakyatku yang kelaparan di luar. Tapi, engkau kan pemimpin kami, wahai Umar, dan aku membantumu. Biar aku saja memanggulnya. Justru karena aku pemimpin kalian, aku yang harus bertanggung jawab. Wahai Umar, Amirul Mukminin, apa kata orang tentang aku yang membiarkan tuannya menanggung beban, sementara aku hanya melihatnya saja? Terima kasih, Aslam. Engkau memang baik. Tapi apakah engkau akan menanggung dosaku di akhirat nanti karena kelalaian ini? Biarlah aku yang memanggul dan mengantarnya sendiri. Semoga Allah mengampuniku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku, Ibu. Seperti suara orang yang tadi singgah. Ada apakah gerangan sehingga bapak-bapak datang kembali ke sini? Bolehkah aku masuk sebentar? Aku membawa sedikit makanan, Bu. Bolehkah aku memasaknya? Maha suci Engkau, ya Allah. Sungguh lembut hati Umar. Subhanallah. Ibu, insya Allah makanan ini sebentar lagi matang. Bangunkan anak-anakmu dan tolong sediakan wadah untuk makan mereka. Maha suci Allah, di balik ketegasannya sungguh hati beliau sangat lembut. Ya Allah, berkahi dan lindungilah Umar bin Khattab. Sayang, bangun sayang. Ayo nak, bangunlah. Makanannya sudah matang. Apa benar makanannya sudah matang? Iya, Bu. Apa benar? Oh sayang, benar nak. Kalian bisa makan. Benarkah? Alhamdulillah, kita bisa makan. Ayo, Dek, kita makan. Nah, sekarang kalian makanlah. Baunya sedap. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih Tuhan. Seandainya Khalifah Umar bin Khattab semulia Anda, pasti tidak ada lagi yang kesusahan. Dan ia menjadi orang yang dicintai oleh rakyatnya. Baiklah, kami pamit dulu, Bu. Istirahatlah yang cukup. Dan, oh ya, ini ada sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan Ibu.
Ya, anak-anak, alhamdulillah sudah kita saksikan bersama kisah keteladanan kisah keteladanan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tadi di tayangan tadi sekali lagi anak-anak, ini bentuk kehati-hatiannya Sayyidina Umar dalam memerintah kepada rakyatnya. Selanjutnya nih anak, mohon maaf ya. Selanjutnya ini ada tugas buat kalian. Silakan ditulis, nanti dikirim di classroom ya. Seperti biasanya langsung dikirim ke classroom. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Insya Allah kalian mampu. Sebelum Ustadz akhiri pertemuan kita pada kali ini, Ustadz ingatkan tetap berdoa kepada Allah, semoga kita bisa sekolah seperti dulu lagi, kumpul dengan teman-temannya, bertemu dengan ustadz-ustadzahnya. Sekian, terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.